Oke, selamat datang di channel saya, Sudut Cerita. Kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang isinya itu tentang bulan Suro. Menyikapi tradisi lokal keagamaan secara bijaksana. Kasus ritual bulan Suro. Posisi tradisi dan budaya masyarakat dalam Islam. Apa yang disebut sebagai ritual dan tradisi Muharram yang dilaksanakan terkait dengan datangnya bulan Muharram. Bulan pertama dalam sistem kalender Hijriah Islam, atau ritual dan tradisi Suruan atau Suran, merupakan tradisi yang berbentuk asimilasi antara budaya Jawa dengan budaya Islam, sehingga wajar jika dalam konteks teologi dan fikih normatif sering mendatangkan kontroversi, sebagaimana juga terjadi di Indonesia. Namun terlepas dari kontroversi tersebut, realitas menunjukkan bahwa ritual dan tradisi tersebut selalu dilakukan oleh kalangan muslim tradisional pada umumnya. Bukan hanya di Jawa, namun menyebar ke pelosok Nusantara, terbawa oleh orang Jawa yang kemudian bermukim di berbagai pulau di Nusantara. Dengan demikian, walaupun bisa dikatakan bahwa hal itu karena termasuk dalam kawasan religius atau ranah agama, perlu disadari bahwa aspek dan dominan adalah budaya sebagai suatu gugus masyarakat. Oleh karena itu, jika hal tersebut kemudian dinyatakan sebagai ritual keagamaan, seharusnya dipandang sebagai budaya keagamaan, bukan sebagai ajaran inti agama itu sendiri. Sehingga jika dilaksanakan maka tidak mengapa, justru malah menambah syiar keagamaan. Sebaliknya, jika sebagian muslim tidak melaksanakan, juga tidak mengapa karena bukan sebagai bagian normatif dari agama. Sikap yang arif atau bijaksana diperlukan dalam menyikapi hal tersebut. Agama dan keberagamaan tidak akan hidup secara sejuk dalam masyarakat jika tidak mengadopsi berbagai budaya yang baik. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan bahwa unsur-unsur budaya dalam aspek lokalitas akan dicabut secara sistematis dan keseluruhan dari suatu agama, maka akan dapat dipastikan yang terjadi adalah keburukan dalam bentuk pertentangan antagonis antar kelompok masyarakat. Sementara dalam kaidah-kaidah usuliyah atau kaidah pokok yang menjadi acuan sumber hukum fikih, jelas dinyatakan bahwa mencegah berbagai keburukan justru harus lebih diutamakan daripada sekedar membuat kebaikan. Dalam hal ini, tekad untuk membersihkan agama dari berbagai anasis non-agama yang masuk dapat dipandang paling tidak sebagai niat baik terhadap agama. Namun, upaya menghilangkan aspek-aspek lokalitas budaya yang masuk dalam agama sehingga suatu agama hanya membawa masuk budaya asing di mana agama tersebut lahir adalah suatu keburukan yang sangat besar karena akan menimbulkan penolakan dari suatu masyarakat yang sudah memiliki akar tradisi kuat sendiri. Karena pentingnya pencegahan kemungkaran dan keburukan dalam kerja spiritual dan kerja lahiriah keagamaan tersebut, maka dalam kaidah usuliyah justru pencegahan atas keburukan harus didahulukan daripada membuat kebaikan. Dalam ilmu ushul fikih, kaidah tersebut merupakan salah satu dari sub kaidah dari kaidah pokok ushul fikih yang berbunyi al-dhararu yuzalu, bahaya harus dihilangkan. Kaidah pokok tersebut mengandung makna yang cukup luas. Semua orang dalam hidupnya pasti tidak ingin tertimpa bahaya atau kesusahan.
Pembawaan alamiah ini selalu membuat kebanyakan manusia selalu berpikir pragmatis dan praktis. Ia selalu berusaha merengkuh kebahagiaan sepuas-puasnya dan berusaha menghindari bahaya sejauh-jauhnya. Upaya yang demikian adalah perwujudan sifat manusiawi setiap orang. Islam tidak menampik realitas semacam ini, melainkan mengadopsinya dalam bingkai-bingkai hukum yang apresiatif dan akomodatif. Salah satu buktinya adalah kaidah tersebut yang secara eksplisit memotivasi kita untuk selalu membuang jauh-jauh semua bahaya, baik bahaya dari dalam diri maupun luar diri. Bahaya yang berwujud kesusahan atau kesempitan ruang gerak baik di dunia maupun di akhirat harus disingkirkan sedapat mungkin. Demikian pula suatu sistem dalam kelompok masyarakat akan memandang terancam jika akar budayanya dipaksa untuk berganti baju dengan budaya dari luar diri dan kelompoknya. Penentangan ini justru merupakan suatu hal yang dapat dipandang sebagai keburukan bagi masa depan agama itu sendiri. Memang agama yang bisa hadir atau secara murni bagi para penganut bisa dipandang sebagai sebuah kenikmatan. Namun demikian bukan berarti semua jenis kenikmatan dan kebahagiaan bisa dengan seenaknya direngkuh, dan suatu hal yang terlihat bahaya harus segera digusur dari seluruh aspek kehidupan. Sebab bisa jadi suatu hal yang kita nilai baik atau maslahah ternyata berdampak negatif atau mafsadah bagi orang lain. Terkadang hal yang kita nilai sebagai mafsadah ternyata mengandung banyak maslahah dan manfaat yang kekal dan abadi hingga di akhirat kelak. Sebenarnya kaidah tersebut bersumber dari ajaran Rasulullah yang bersabda, la dororo wa la diroro. Janganlah membahayakan diri dan jangan pula membahayakan orang lain. Arti doror atau tanpa alif adalah perbuatan yang dilakukan seorang diri dan berbahaya hanya pada diri sendiri. Sedangkan arti diror atau dengan memakai alif adalah perbuatan yang bersifat interrelasi atau dilakukan dua orang atau lebih dan bisa berbahaya bagi dirinya maupun orang lain. Selain itu, bahwa kedua kata tersebut menggunakan isim nakirah atau kata benda yang memiliki cakupan arti sangat umum dan tidak terfokus pada satu objek tertentu. Ketika keduanya bertemu dengan huruf nafi atau peniadaan dalam tanda kutip la yang berfungsi menafikan segala jenis sesuatu atau dalam hal ini adalah sifat bahaya, maka makna yang terkandung oleh hasil penggabungan keduanya berarti mengharuskan ketiadaan bahaya dalam segala hal dan dalam semua bentuknya, sehingga upaya peniadaan bahaya dalam semua bentuk baik pribadi maupun terkait orang lain menjadi keharusan dalam agama dan cukup keberagamaan. Dalam terminologi agama, bahaya adalah sebuah perasaan sakit atau tidak nyaman yang terbesit dalam hati, yakni ketika seseorang mengerjakan suatu hal yang kurang atau tidak baik, maka terbesit rasa was-was, tidak nyaman, kesedihan, khawatir. Atau ketika suatu perbuatan mendatangkan tidak nyaman dalam hati dan tidak enak bagi fisik dan psikis kita, rasa sakit dalam hati terkait dengan tertekannya hati yang disebabkan oleh tekanan aliran darah di sekitar hati. Jadi bahwa setiap perbuatan yang menyakitkan hati atau menggusarkan pikiran dan perasaan termasuk kategori viral atau bahaya. Dalam tatanan praktis, hal ini dapat dikenali dalam aneka bentuk perbuatan kriminal dan kemaksiatan. Oke, kita lanjut. Dalam hal ini maka dapat dikatakan bahwa perbuatan dosa dan keburukan adalah perbuatan yang membuat gelisah hati
dan membuat kita tidak tenangnya kehidupan. Sebagaimana sabda Nabi Allah SAW di bawah ini, kebaikan adalah budi pekerti yang baik, dan dosa adalah apa-apa yang menggelisahkan pikiranmu dan engkau tidak suka hal itu diketahui orang lain. Sedangkan kaidah pencegahan keburukan lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan adalah berlaku dalam segala permasalahan yang di dalamnya terjadi percampuran antara unsur kebaikan dan keburukan. Jadi jika kebaikan dan keburukan berkumpul, maka lebih diutamakan adalah kelompok keburukan. Jadi jika kebaikan dan keburukan berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah penolakan keburukan. Karena ajaran Nabi Muhammad SAW memiliki perhatian lebih besar pada hal-hal yang dilarang daripada yang diperintahkan. Dalam mahiyat terdapat unsur-unsur yang dapat merusak dan menghilangkan hikmah larangan itu sendiri, dan tidak demikian halnya dalam ma'murat, sehingga hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama untuk ditangkal daripada berusaha meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama. Di sisi lain, kita membiarkan terjadinya kerusakan. Memusnahkan suatu benda yang sudah masuk menjadi bagian dari tradisi keagamaan tentulah bukan sikap yang bijaksana. Justru bagaimana agar budaya tersebut diakomodasi sambil secara perlahan dihilangkan aspek-aspek yang menjadi pantangan bagi ajaran dasar agama. Oke, cukup sekian pembahasan tentang suronan untuk sesi kali ini, dan untuk sesi berikutnya akan kita bahas tentang menyikapi ritual bulan Suro, adat dan tradisi sebagai salah satu potensi sumber hukum fikih. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe dan like jika Anda suka. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.